kalian tidak buka kameranya ya. Oke, Nasya belum dibuka kameranya. Muhammad Firmansyah, Ahmad Mubarok, Agung. Udah baca-baca doang. Udah Pak, belajar tentang dari PPT itu. Oh, oke. Hari ini ada presentasi ya. Oke, nanti presentasinya biar lebih ini tadi Bapak udah lihat sih sebagian yang kalian upload nanti dari Bapak aja jadi biar lebih stabil. Nah, pertama akan Bapak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya dipimpin dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa kita pada pagi hari ini? Silakan. Boleh, Pak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran PKN pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, marilah selalu kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat semua. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan melaksanakan cek presensi dulu ya. Zainul Di Zoom ini. Felicia Laila? Ada Felicia? Hadir Pak Felicia. Oke. Nah, saya harapkan nanti anak-anak saya juga punya gagasan dan ide yang besar, sehingga nanti, mungkin nih pas saya sudah tua nih, saya ngelihat wajah anak saya yang masih muda nih, anak 10 IPS 3, ada di Bank Indonesia karena kehebatannya dikenal dunia. Oke, ya kita kenalan dengan sosok beliau, nanti kamu bisa lebih banyak membaca seperti yang saya sudah sediakan di dalam Google Classroom. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasarnya 3.2. Bisa bantu Bapak nggak? Mengingat minggu kemarin kita udah belajar apa ya? Minggu kemarin, boleh saya bantu jawab Pak? Silakan. Jadi minggu kemarin kita belajar bagian kekuasaan dan juga lembaga-lembaga kementerian dan juga non-kementerian. Oke, jadi itu adalah materi bab pertama ya, Felicia. Betul. Di bab yang baru di kelas 10. Nah, ini yang harus kalian capai. Kalian bisa membaca sendiri nanti. Ini ada juga, slide ini Bapak berikan juga di dalam Google Classroom kelas kalian. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa mendeskripsikan peraturan yang mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian harus bisa berpikir yang sudah tingkat tinggi, dan juga kalian Bapak harapkan sudah bisa nanti merumuskan upaya dan solusi untuk menanggulangi apabila ada kasus-kasus wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah ini adalah pemetaan materi kita pada hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan belajar keseluruhannya tentang wilayah NKRI, dasar hukumnya. Nah, karena kita akan menerapkan pembelajaran problem-based learning, jadi nanti kalian akan belajar dari sebuah masalah. Nah, masalahnya wilayah itu kan ada 3 ya. Yang pertama pasti ada darat. Nah, habis itu ada apa lagi selain darat? laut dan udara. Ya, pintar. Berarti nanti kasusnya ya tentang seputar itu. Nanti kalian Bapak minta untuk kerja kelompok untuk menentukan solusinya. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti pembelajaran kita dengan problem-based learning. Nanti kamu akan dikenakan dulu dengan masalah. Kamu nanti mempelajari masalahnya, kamu telaah. Nanti kamu mencari data tentang masalah tersebut. Dan terakhir kamu menyajikan, dan nanti kita akan menganalisis bersama nih, kelompok kalian ini sudah on the track atau belum dalam memberikan pemahaman uraian masalahnya dan juga memecahkan masalahnya. Kurang lebih seperti itu. Bapak mau? Oke, kita langsung masuk ke video. Tadi siapa yang sudah menyimak negara-negara apa aja sih yang paling banyak konflik wilayahnya sama Indonesia? Negara apa aja? Siap nih, Bapak berikan satu pertanyaan.
siapa yang bisa mencontohkan daerah yang dulunya ini milik Indonesia atau wilayah Indonesia, tapi sekarang sudah bukan lagi wilayah Indonesia? Boleh raise hand Saya, atau boleh Pak. jawab? Oke, silakan. Ini siapa nih? Saya Felicia ya? Silakan Felicia. Felicia. Yang pertama ada Pulau Sipadan dan juga Pulau Likitan yang akhirnya menjadi milik Malaysia. Kemudian ada juga Timur Timur yang sudah merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian ada juga Pulau Miangas yang mengklaim sebagai berdiri sendiri, namun menurut dunia itu masih milik Indonesia. Oke, terima kasih nih Felicia nih. Bapak sudah dibantu untuk menjelaskan ke teman-teman kamu bahwa sebenarnya ada beberapa wilayah kita juga nih, anak-anak Bapak nih yang harus tahu ada beberapa wilayah Indonesia yang dulunya itu jadi bagian Indonesia tapi terlepas karena ada beberapa hal ya. Seperti tadi ada Timur Timur, ada Sipadan dan Likitan, bahkan Malaysia itu sendiri dulunya juga wilayah kita kan. Nah, siapa yang bisa menjawab Bapak? Kira-kira ini Indonesia ini sebenarnya dapat wilayah sebesar ini, itu tuh dapatnya asal mulanya tuh dari mana ya? Kita itu bisa dapat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Kira-kira kita dapatnya tuh dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Dari hasil perundingan Linggarjati, Pak. Oke, ini dengan siapa? Wahyu ya? Ya. Oke, berarti kalau kita kaitkan dengan sejarah seperti yang Wahyu Hidayat bilang, kita mendapatkan ini semua, ini lebih tepatnya karena kita pernah mendapatkan kolonisasi dari negara apa aja tuh? Paling lama tuh? Dari Belanda ya? Belanda. Jadi karena kita mendapatkan kolonisasi Belanda, setelah kita merdeka, wilayah kolonisasi Belanda itu diberikan kepada Indonesia. Sebenarnya bukan diberikan sih, diperjuangkan oleh para founding fathers-nya Indonesia. Oke, ini tadi udah Bapak bagi kelompok. Tadi Bapak udah cek juga aktivitas kalian di Google Spreadsheet. Nah, silakan kalian nanti selama Bapak menjelaskan materi, Bapak minta kalian membuat PowerPoint sederhana aja, yang intinya itu kalian menguraikan masalah dan juga memberikan solusinya. Tadi kan Bapak udah lihat kelompok 1 memilihnya kasusnya apa. Misalkan tadi kasus Ambalat, kelompok 2 kalau nggak salah tadi pilihnya tentang Pulau Sipadan dan Likitan. Nah, nanti silakan kalian uraikan masalahnya dan nanti presentasikan solusinya juga. Ya, bisa ya. Masing kelompok bagi waktu mungkin sekitar 5 menit kali ya. Ini Bapak sudah lihat pekerjaan kalian. Di dalam GCR ini sudah ada yang upload. Mungkin nanti yang upload duluan kali ya. Sudah siap belum? Halo. Oke, masih Sudah, Pak. Oke, Bapak cek dulu. Udah diupload belum? Siap, Pak. Nah, ini udah ada yang diserahkan. Ini perwakilan aja ya, menyerahkan ya. Oke, terima kasih nih. Cepat banget kamu membuat PPT-nya. PowerPoint yang sudah dibuat oleh kelompok 1 mengenai masalah Pulau Sebatik. Dan juga solusi yang kami dapat sampaikan untuk klaim dari Malaysia atas dasar kawasan-kawasan dunia dibagi-bagi untuk kepentingan mereka dengan anggapan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan tidak bertuan. Nah, dia suka klaim berarti ya. Slide selanjutnya. Upaya untuk menyelesaikan klaim Pulau Sebatik. Yang pertama itu melakukan diplomasi. Yang kedua, pemerintah itu membangun infrastruktur. Yang ketiga, menempatkan personel militer. Apabila ada yang ingin ditanyakan langsung kepada kelompok 1, mungkin satu penanya aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya Pak mau nanya Pak. Silakan. Mengapa Pulau Sebatik dapat dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Malaysia dan Indonesia? Nah, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas nih Fauzan nih. Silakan kelompok 1. Ketuanya Derima ini ya. Silakan Derima. Mungkin saya jawab atau ada teman kelompok 1 saya mau jawab juga. Boleh, silakan. Kalau ada yang mau anggotanya Derima mau ada yang jawab? Ada? Kalau nggak ada, biar saya aja. Silakan coba. Oke. Jadi dari pertanyaan Fauzan Maulana ya, mengapa Pulau Sebatik dapat dibagi menjadi 2 wilayah? Itu jadi milik Malaysia dan Indonesia. Kemarin saya dan teman-teman kelompok saya sempat melakukan sedikit pencarian gitu. Itu disebabkan oleh penjajahan Inggris dan Belanda di masa lalu. Wilayah Indonesia yang mayoritas adalah bekas jajahan Belanda, sedangkan mayoritas wilayah Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Sebelum datangnya bangsa Belanda dan Inggris, wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia dan Malaysia terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berbeda.
Itu jawabannya untuk pertanyaan dari kelompoknya Fauzan Maulana. Oke. Ini yang harus kamu ingat, bahwa kita punya pijakan untuk melindungi wilayah negara kita. Dasar hukumnya adalah pasal 25A dan juga Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008. Teman, kita tawarkan solusi dari kita, teman tawarkan solusi dari mereka, kita sama-sama cari titik win-win solution-nya. Ada juga upaya diplomasi nih, kita misalkan mengundang pihak ketiga untuk hadir di masalah kita yang netral. Ada juga yang kedua, kita lewat jalur hukum aja deh. Kalau lewat jalur-jalur yang agak politik, nggak ketemu titiknya. Nah, kita bisa gugat ke Mahkamah Internasional. Namanya ini adalah litigasi. Nah, yang terakhir, kita lewat upaya militer aja deh. Kalau emang you nggak mau dengerin nah, I bisa block you loh. Nah, seperti kayak tadi tuh yang di kapal perang tadi ya. Kita dengan gagah beraninya nyerempet aja kapalnya Malaysia tuh. Persentase siapa yang mau? 10 IPS 3. Saya boleh jawab, Pak? Silakan, terima. Boleh. Oke. Jadi kalau yang tadi, saya juga sebenarnya nyatet sih, jadi berdasarkan catatan saya ya. Dari yang PowerPoint yang sudah Bapak tunjukkan, itu yang pertama kita belajar dari pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu mengatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan masalah-masalah yang tadi sudah kita analisis dan kita ambil contoh, kita sebagai penerus dari negara Indonesia, jangan sampai ada lagi daerah-daerah milik Indonesia yang diambil oleh negara lain seperti Pulau Sipadan dan juga Legitan, kemudian Laut Natuna. Atau kalian mau scan, kalau udah nggak sabar, silakan di-scan aja. Di sini ada beberapa soal latihan. Setelah kita belajar agar pengetahuan kalian lebih lengkap, berarti bagi Bapak, jangan lupa untuk selalu menegakkan protokol kesehatan, selalu pakai masker, jangan berkerumun. Semua, ayo buka semua mikrofonnya. Bapak pengen kalian berikan tepuk tangan. Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak pengen dengar tepuk tangannya kalian. Tangan. Ini sebagai salut dan apresiasi untuk 10 IPS 3. Terima kasih bagi Bapak. Jangan lupa untuk selalu menegakkan protokol kesehatan, selalu pakai masker, jangan berkerumun, tetap di rumah aja, dan selalu cuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat jam 9 pagi ya. Silakan melanjutkan aktivitas yang lain atau istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.